Hai teman-teman, saya Yoda Ray Anggawa dari channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369. Salam kebaikan untuk semuanya dan semoga kebaikan datang dari segala arah. Hari ini saya kedatangan sahabat baik saya, sudah lumayan lama juga saya kenal ya, kenalnya di Banjarmasin, orang Dayak Labuan Meratus asli ya. Tapi beliau ini profesional di bidang properti, pengusaha juga elektronik dan otomotif, dan sekaligus mengabdi juga ke negara menjadi guru SMK ya. Ya di SMK ini jurusan mengajar di SMK negeri jurusan rekayasa perangkat lunak artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan beliau ini kebetulan S2 bidang database manajemen sistem. Nah, ini cari waktunya ngobrol begini, ngobrol mindfulness, ngobrol pengabdian seorang anak negeri, orang Dayak kebetulan ya, mencari mindfulness di tanah Borneo, barangkali perlu kita dengar hari ini ya. Pagi Bang, apa kabar? Pagi. Ya, selamat pagi Pak Rai. Kabar baik di hari Minggu di awal bulan Mei hari ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Rai. Ya, buat teman-teman yang merayakan ya. Nah, ini Bang, ini Abang kan kebetulan lagi jaga tokonya karena pegawainya lagi off ya. Merangkap benar nih. Boleh cerita nggak cerita Abang mengabdi, awalnya mungkin mengabdi di SMK negeri sambil usaha juga, profesional di bidang properti, sudah pergi ke beberapa negara saya lihat ya. Artinya prestasinya luar biasa. Boleh cerita nggak apa yang Abang mau cari ini? Boleh ya, cerita? boleh. Saya sebenarnya belum siap mempersiapkan, harusnya ada presentasi gambar ya yang selama ini, tapi ini belum siap. Hari ini cuma wawancara aja. Jadi begini, saya ini dari desa ya, sebenarnya desa yang sangat tertinggal waktu itu di era tahun 80-an itu, desa saya itu belum ada listrik, belum ada. Ya Bang. Seperti itu. Terus latar belakang seorang petani ya, jadi papa saya seorang pedagang keliling ya, berdagang dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar. Jadi saya dari kecil memang jiwa entrepreneur atau jiwa dagang itu juga ada, sudah dibentuk ya dari kecil, karena saya dididik papa saya itu bukan hanya ikut orang tua untuk jualan, tapi saya disuruh jualan sendiri gitu loh. Apa yang bisa dijual kalau ada di kampung itu, kalau ada aruh, istilah bahasa belanja itu aruh atau ada acara gitu ya. Jadi saya disuruh jualan, bawa jualan, jalan kaki ke acara begitu. Jadi sudah biasa jualan ya. Seperti itu. Jadi dari berangkat dari situ, saya itu harus kerja keras ya, untuk sesuatu yang ingin kita ciptakan itu tidak bisa karena kita bukan latar belakang dari orang kaya, bahkan dari kampung aja. Jadi semua harus dikerjakan. Dan sekolah di SD ya, tahun 87 itu lulus, kemudian 87 SMP 90 lulus, SMA ya puji Tuhan lah semua itu bisa dilalui dengan baik dan dengan lulus. Waktu itu saya ini orangnya yang bekerja keras ya, belajar aja, dan dapat juara satu terus di kelas gitu ya. Zaman dulu kan ada prestasi kelas begitu ya, dan kalau sekarang mungkin tidak boleh dibeda-bedakan seperti itu ya. Semua anak sama, kesempatannya sama. Tapi ya seperti itu. Kemudian lanjutkan kuliah di diploma komputer ya. Kemudian tahun 98 itu pernah belajar, bukan belajar, ikuti pekerjaan ke luar negeri ya, di Jepang, kota Shinjuku itu sebagai TKI. Bekerja 2 tahun di sana, kemudian balik ke Indonesia, kerja lagi di perusahaan orang Singapura, di perusahaan kayu pada waktu itu tahun 97 ya. Bukan 97, tahun 2000
ya tahun 2001 sampai 2008-an ya. Perusahaan kayu 2008 itu mulai saya ikut di perusahaan properti. Waktu itu 2008 waktu properti ya. 2008 mulai ikut di perusahaan developer. Nah, lokal pada waktu itu. Tapi nggak lama 2009 saya keluar, sempat fokus mengajar aja ya di. Oh ya, sebelumnya juga saya sudah sambil kerja di properti juga sambil ngajar ya. Ngajar dulu di SMA, habis itu di LP3I jadi dosen di LP3I. Cuma beberapa tahun, habis itu di SMK dari tahun 2009 di SMK itu sampai sekarang ya, ngajar di SMK negeri. Untuk waktu itu berjurusan broadcasting, jurusan penyiaran pertama kali ditempatkan di situ. Karena SMK waktu itu, SMK 2 itu bukan jurusan broadcasting. Dimana jurusan pada waktu itu sangat populer dan lagi rame-ramenya TV-TV lokal dibuka ya. Pada tahun 2009 itu banyak TV-TV lokal yang tumbuhan. Tapi nggak tahu sekarang TV-TV lokal banyak juga yang tutup, tinggal beberapa yang masih bertahan saya lihat ya. Kalah dengan TV nasional maupun TV kabel. Tapi dari broadcast itu sekarang punya tantangan juga mereka dengan adanya YouTube channel, jadi mereka buat YouTube siaran sendiri. Ya. Tapi setelah itu saya minta fokus ke jurusan RPL, dalam sekolah diminta fokus ke jurusan rekayasa perangkat lunak, mengajari tentang pemrograman ya dengan komputer. Mana mempelajari alur logika dan algoritma dari sebuah pemrograman. Kemudian selanjutnya sampai sekarang ya juga mempelajari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, lagi populer sekarang artificial intelligence, di mana katanya untuk kedepannya adalah industri 4.0 ya, era industri 4.0 itu adalah industri. Ya, jadi di mana semua nanti akan dikerjakan secara mesin ya. Mungkin tangan manusia udah dikurangi. Contoh aja sekarang di bank ya. Di bank udah mulai berkurang tuh tugas-tugas dari bagian CS ya. Karena orang nabung juga sudah langsung pakai mesin ya, menyimpan uang, narik uang apa. Mungkin buka rekening pun sudah pakai handphone ya, sudah tidak perlu ke bank lagi. Jadi itu Pak perjalanannya. Kemudian saya tuh di properti ya 2009 mulai ya. Waktu itu tahun-tahun pertama berat bagi saya. Tapi untuk motivator saya terus memucu. Dan waktu itu di tahun 2009, 2010, 11, 12, 13 itu di mana real estate Indonesia ya sangat rebound pada waktu itu, di mana penjualan properti seluruh Indonesia pada waktu itu sangat booming ya. Saya mengamati dari Jakarta sampai kemana-mana begitu ya. Dan kita kesempatan juga waktu itu jualan yang cukup banyak ya. Jadi jualan ya sempat jalan-jalan juga dapat reward ya. Jadi itu 2014 dan mulai sampai sekarang udah down ya. Seharusnya sih 2020 ini harusnya rebound sudah properti. Karena biasanya ada siklus 5 tahunan di properti itu ya. Dimana pada orang waktu beli biasanya di stuck karena sudah banyak yang punya. Tapi anak-anaknya nanti kan bekerja lagi, anak-anak yang dulu masih remaja muda, dan mereka butuh properti, butuh rumah dan sebagainya. Biasanya reboundnya di situ, yang dulu SMA, selesai kuliah sudah bekerja, biasanya sudah mulai naik. Tapi ini mungkin karena pandemi ini sehingga tidak ada kenaikan, bahkan stuck, bahkan turun down ya bisnis properti sampai 2021 ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini berlalu. Berharap sih di mana dunia industri properti terus naik ya ke depannya, karena masyarakat Indonesia ini pangsa pasarnya banyak ya, 250 juta, sedangkan yang punya rumah aja masih sedikit ya untuk angkatan milenial sekarang ya. Untuk milenial ini banyak yang belum punya rumah, sedangkan mereka sudah punya pekerjaan. Dan uniknya
para milenial ini sekarang bekerjanya mandiri, artinya bekerja merdeka menurut saya, tidak harus ke kantor ya. Mereka bisa kerja di rumah, makanya banyak rumah-rumah jadi kantor sendiri. Gitu. Ke depannya mungkin lebih lagi gitu ya, tidak harus ngantor, tapi kerjanya di rumah, yang penting target bisa selesai. Seperti itu Pak perjalanannya dari saya. Oke Bang, ini kan kita lagi membahas cerita mindfulness mengabdi berbisnis di bumi Borneo ya. Abang kan orang asli, orang Dayak ya, orang asli Kalimantan gitu deh. Nah, saya lihat boleh cerita nggak Bang? Abang ini sudah pergi ke mancanegara kalau nggak salah ya. Nah, orang Dayak kan nggak terlalu banyak yang seperti Abang ini ya. Rata-rata kan merantau juga nggak terlalu banyak setahu saya. Boleh cerita nggak Bang? Mindfulness apa yang membuat Abang kok seperti saat ini? Saya dengar juga keluarga Abang ada di Jakarta ya? Seperti itu. Boleh cerita? Boleh cerita? Jadi apa namanya? Untuk orang Dayak ya, orang Dayak tuh pada umumnya kan latar belakang petani dan cita-cita mereka itu kalau bisa sih keluar dari lingkungan hidup sebagai petani. Ya, banyak impian orang Dayak itu lah jadi pegawai negeri ya, paling banyak. Jadi seorang pegawai negeri abdi negara seperti itu. Makanya mereka banyak ya yang jadi pegawai negeri di rumah sakit, tentara, dokter, mungkin paling banyak memang guru ya, guru dan rumah sakit sebagai perawat, suster gitu ya. Saya lihat baik Dayak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, mungkin di daerah-daerah lainnya juga ya. Tapi memang tidak semua orang Dayak itu apa namanya menjadi cita-cita sebagai PNS. Memang ada juga beberapa yang jadi pengusaha, terjun ke politikus juga ya, politisi ya, ya seperti kalau di Kalteng itu dominan ya, banyak yang turun ke politisi ya, yang berhasil seperti Dr. Teras Narang misalnya jadi gubernur, seperti itu ya. Kalau di Kalsel ini memang tidak terlalu terangkat ya orang Dayaknya. Banyakkan jadi pegawai negeri itu untuk ke politik. Saya pikir belum ada yang terlalu menyolok atau timbul ya di dunia politik orang Dayak Kalsel. Dan juga untuk bisnis juga di Kalsel ini juga belum ada. Kalau Dayak Kalteng mungkin tidak banyak ya, atau daerah-daerah Dayak Kalbar atau Dayak Kaltim, Kaltra ya mungkin mereka lebih ini ya. Kalau Kalsel sih banyakkan di posisi sebagai pegawai, pedagang pun hanya pedagang biasa ya. Nah, saya ini ingin nerobos ke sana ya. Dimana saya sudah memang beberapa negara yang saya kunjungi ya. Seperti Australia, kemudian di Australia sempat belajar juga ya beberapa sekitar 2 tahun. Kemudian ke Singapura, kalau ASEAN sih hampir semua ya, beberapa negara ya. Maksudnya ada Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam itu udah dikunjungi. Terus kalau Asia itu baru Jepang dan Korea ya. Kalau Eropa sampai ke ini apa namanya Prancis ya. Cuma Timur Tengah belum. Maksudnya pingin juga jalan-jalan ke daerah kalau Dubai cuma transit ya. Pingin juga sih nanti ke depannya jalan-jalan ke Yordania, terus Yerusalem, kan Arab Saudi mungkin kalau boleh masuk ya. Juga pingin. Tapi belum, karena suasana begini juga keuangannya lagi agak agak sulit juga sekarang ya. Walaupun ada uang ya kita harus berhemat ya menggunakannya. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Jadi seperti itu, dengan berjalan keliling dunia itu kita membuka globalisasi wawasan ya, bagaimana di dunia luar sana. Sekarang kita itu bersyukur ya karena adanya internet.
adanya dukungan dari YouTube, ada dukungan dari Zoom, dukungan dari mana, dari WhatsApp, sebagainya, semua orang bisa ya berkomunikasi dengan siapapun, dengan apapun ya, baik membangun hubungan dengan orang-orang di luar sana ya. Tapi memang untuk orang-orang Asia sih saya tidak ini ya, terutama orang bule ya. Orang bule misalnya kalau yang datang di Indonesia mereka ramah ya, tapi kalau di luar sana mereka agak jaga jarak sih, tidak terlalu apa ya dengan orang Asia. Buat bergaulnya itu menurut saya sih agak ada pilah-pilahnya begitu ya. Saya sudah pengalaman di beberapa negara, maksudnya waktu kita kuliah gitu ya. Sedikit ada pembedaan begitu ya. Nah itulah harusnya kita itu jangan menjadi kurang pede, harus pede aja, hadapi aja mereka siapa gitu ya, sama aja. Kita bukan orang yang tidak cerdas, kita ini sama aja cerdasnya ya. Mungkin karena warna kulit aja yang berbeda begitu, karena mungkin postur tubuh yang agak kecil, tapi masalah kecerdasan, kemampuan itu saya pikir sama aja ya. Untuk orang manapun, suku apapun sama aja. Asal kita punya keberanian, challenge atau tantangan yang kita hadapi itu sama ya. Dunia ini dimana dengan seperti itu kita berjalan mengenal budaya di sana yang kita bisa kembangkan di Indonesia, atau apa ya, pengalaman, minimal pengalaman lah, bagi-bagi pengalaman terhadap di dunia luar sana ya, budaya yang berbeda ya, karena memang budayanya sangat berbeda. Contohnya Eropa atau Australia begitu, budayanya beda. Kenapa saya katakan beda? Contoh aja ya, di Indonesia kalau orang misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, maksudnya misalnya ya, orang lagi, anggaplah vulgar ini ya, mohon maaf ini agak vulgar ya, orang lagi cium-ciuman, pelukan, pacaran gitu di tengah umum gitu ya, di sana sih bebas, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau di Indonesia dan di sana maksudnya kalau kita yang misalnya mereka yang lagi begitu dan kita ganggu, kita tegur atau apa, kita malah kita yang diperkarakan karena mengganggu privasi orang gitu ya. Kalau di Indonesia terbalik kan, kalau orang begitu-begitu kita laporin, mereka yang ketangkap gitu ya, karena itu mengganggu kita gitu ya. Nah itu beda hukumnya, salah satu contoh hukum di luar sana ya. Siap nggak kita menghadapi budaya-budaya yang berbeda seperti itu ya? Seperti itu. Itu salah satu contoh yang kecil saja, belum yang lain-lainnya gitu ya. Begitu sih Pak pengalaman saya. Jadi semua kita ini sama aja. Yang penting keberanian, percaya diri untuk melangkah dan menghadapi sesuatu. Saya percaya diri ini mungkin agak tinggi juga. Jadi saya biasa dihina dan apa sebagainya, tapi saya no problem lah. Luar biasa, Abang. Luar biasa ceritanya ya, Abang Sincung Firdaus ya. Nah, ini saya termasuk sudah lumayan paham soal Kalimantan gitu ya, tapi ketemu orang Dayak yang berani seperti Abang ini baru kali ini ya, mungkin yang lain belum ketemu. Berani dalam arti semuanya dikerjain gitu, kayak orang Chinese saya lihat. Saya pikirnya tadi Abang itu orang Chinese gitu loh. Nah, terus Bang, ini sebagai close statement karena durasi ya. Abang kan ngajar juga di SMK gitu ya. Ini pengabdian lah ya. Selain abang profesional di bidang properti ya, punya usaha juga ya. Urusan duit abang udah dan lah. Nah, kenapa mau ngajar di SMK? Value apa yang abang mau cari di situ? Boleh cerita, Bang? Boleh. Untuk value ini ya, pertama saya sih ingin ya berbagi pengetahuan ya buat anak-anak biar mereka punya bekal di apa yang bisa saya bagikan. Kedua itu relationship yang saya bangun, karena saya ini orang bisnis juga ya, dengan bisnis, jadi saya terutama memang relationship yang saya bangun, membangun relasi dengan semua orang ya, karena ada pepatah rezeki itu juga datang dari teman yang baik ya gitu ya. Jadi contohnya Pak Rai, saya kenal dengan Pak Rai ini udah berapa tahun gitu ya. Pak Rai memberikan pekerjaan buat saya begitu ya. Saya ya rezeki dari teman gitu ya. Jadi begitu. Jadi mau membangun persahabatan dengan orang tua murid, bukan murid-murid itu banyak juga dari siswa-siswa saya ini sudah
ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang kejaksaan, ada yang di banyak lah. Jadi saya kalau jalan-jalan ke birokrat itu saya sudah punya relasi gitu loh. Oh Bapak ini ya, yes, itu didukung gitu ya. Di Polda misalnya ya. Jadi sudah apa ya? Ya selain di SMK saya juga pernah ngajar di SMA juga ya. Bahkan kemarin sebenarnya saya mau pindah ke Jakarta tahun 2020 kemarin sudah dapat pekerjaan ngajar di Jakarta, tapi pas pandemi ini jadi ada pengurangan, akhirnya saya balik ke Kalimantan, ke Banjarmasin ya, karena memang di sini saya sudah ibarat basicnya itu udah sangat dalam, sudah sangat kuat. Untuk di Jakarta kayak bangun ulang lagi dari nol ya, bersaingnya kerjanya keras. Memang ada tugas dari kantor sih, ada tugas pindah, tapi saya pikir berat juga ya di sana dan biaya hidup tinggi di Jakarta. Nah kalau di sini saya punya usaha, bangun usaha sudah jalan, jadi ngapain lagi? Saya lebih baik minta balik lagi ke Kalimantan gitu, cuma 3 bulan di Jakarta, balik di sini lagi di Banjarmasin. Jadi nilai yang saya dapatkan itu masalah relasi, Pak ya, relasi dengan membangun relasi, kedua berbagi apa yang bisa kita bagi, itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih Abang Firdaus, Abang Sincung Firdaus ya. Ceritanya mindfulness benar, mengabdinya juga ada, jalan-jalannya ada, ya, value-nya juga banyak diceritakan tadi. Moga-moga Abang sehat ya, sukses, keluarga juga sehat selalu ya, dan kita bisa berkarya lebih baik lagi. Nah, teman-teman, jika teman-teman menyaksikan acara ini sampai saat ini, ya mungkin banyak insight yang sudah diceritakan Abang Sincung Firdaus tadi ya. Tadi sedikit ada cerita yang direndahkan, diajak. Nah, beliau sudah membuktikan luar biasa, mulai dari nol, keluarganya juga diceritakan dari awal, dan insight-nya banyak sekali ya. Siapapun kita, kalau kita niat kita, passion kita kuat, itu kita pasti nyampe pada titik tujuan ya. Barangkali begitu ya Bang ya. Nah, ya, ini kan channel Mindfulness Talk, jadi tagline kami adalah jangan menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan saat ini juga melalui perbuatan yang baik, tindakan yang baik, atau kata-kata atau nasihat yang baik. Barangkali cerita seperti ini juga baik ya, value-nya banyak. Jadi kebaikan itu universal dan kita terkoneksi dengan lintas agama, lintas negara, lintas suku dari mindfulness seperti ini. Demikian kira-kira teman-teman, barangkali kalau suka cara ini jangan lupa like, share, subscribe ya. Kasih komen juga agar kita bisa berkarya lebih konsisten dan lebih baik. Abang Sincung Firdaus, thank you. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih Pak Rai. Ya, salam juga buat keluarga. Sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Rai. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya komennya banyak, nanti saya infokan sama Abang mungkin buat sequel berikutnya ya. Abang nggak terganggu sambil jaga toko. Thank you Bang ya. Thank you ya. Oke. Santai. Ya, ya. Yo, makasih Pak. Selamat siang. Siang.